Halo, perkenalkan nama saya Syahrani Alabina. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai polarisasi politik menuju pemilu 2024. Dalam pemilu 2024 ini merupakan hajat demokrasi sejak era reformasi atau pemilu 1999, yang dimana setiap kali pemilu dilakukan, rakyat akan sangat menggantungkan harapannya pada proses demokrasi ini, karena diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, adanya pemilu 2024 ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tidak menimbulkan kerusuhan ataupun kendala lainnya. Seperti halnya juga diharapkan tidak adanya polarisasi politik yang mana fenomena ini ternyata pernah terjadi pada pemilu 2019. Polarisasi politik ini pun juga terjadi karena adanya politik identitas. Membahas tentang polarisasi, apa sih itu polarisasi? Jadi, polarisasi diartikan sebagai suatu fenomena di mana dua kelompok berpaham atau berpandangan yang berbeda secara politis. Hal ini juga disampaikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diartikan sebagai pembagian atas dua bagian. Polarisasi ini terjadi karena masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu, ideologi, hingga kebijakan. Pembahasan mengenai tentang polarisasi melalui survei yang dilakukan oleh penelitian dan pengembangan Kompas diketahui bahwa lebih kurang 3/4 responden meyakini masyarakat bisa tetap bersatu di masa pemilu ini. Tidak hanya itu, sebagian dari responden bahkan sangat yakin akan terjaganya kerekatan antar masyarakat. Dalam hal ini juga diketahui dampak dari nuansa perpecahan dari polarisasi ini juga tidak terlalu terasa oleh publik. Namun juga tidak menutup bahwa beberapa sudah mulai terasa adanya gejala polarisasi. Seperti halnya di media sosial, adanya menghina pilihan politik, buzzer politik, hingga ujaran kebencian. Adanya polarisasi ini tentu akan menjadi tantangan yang berat untuk keberlangsungan pemilu 2024, yang dimana diketahui bahwasanya pemilu ini diharapkan bisa berjalan dengan baik. Namun jika adanya polarisasi, akan mengakibatkan rusaknya demokrasi suatu negara. Namun, tidak hanya itu, adanya polarisasi juga bisa merujuk pada menghilangkan kredibilitas partai politik serta menyebabkan adanya intoleransi di masyarakat. Hal yang sama juga pernah terjadi di negara Malaysia, yang mana polarisasi Malaysia begitu rumit dikarenakan dua perpecahan atas agama dan visi yang bersaing untuk reformasi politik. Isu ini telah membatalkan upaya untuk mencapai kompromi politik, membatasi adopsi reformasi, dan memicu ketidakstabilan politik. Efek merusak dari polarisasi pun terbukti pada Februari 2020 ketika perpecahan yang tajam dan didorong oleh identitas pada runtuhnya pemerintahan sekuler. Terlebih lagi turut memberikan dampak pada masyarakat Malaysia yang semakin membahayakan kerukunan antar etnis. Maka pada perbandingan dua negara Malaysia dan Indonesia terlihat bahwa Malaysia mengalami dampak yang cukup signifikan dan terguncangnya politik atas polarisasi. Tentu dengan menghadapi polarisasi perlu adanya juga edukasi kepada pendukung dan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Kasus di Malaysia dapat menjadi acuan dan antisipasi bagi Indonesia untuk dapat menjalankan pemilu 2024 dengan lancar. Sekian dari saya, semoga informasi ini dapat menjadikan kita sebagai masyarakat yang bijak dan berpolitik dengan sehat. Sampai jumpa semua.